Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Oke anak-anak, jika pada video sebelumnya anak-anak belajar tentang perkembangan teknologi pangan dan sandang, nah sekarang anak-anak akan belajar tentang perkembangan teknologi komunikasi. Nah, supaya lebih jelasnya, kita simak materinya bersama-sama ya. Oke anak-anak, siapa yang tahu komunikasi itu apa ya? Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Nah, pada awalnya komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung sangat diperlukan, sehingga ilmu tentang komunikasi juga semakin berkembang. Nah, kira-kira bagaimana ya alat komunikasi pada zaman dahulu? Oke, kita akan simak bersama-sama ya. Nah, alat komunikasi pada zaman dahulu ada yang memakai asap. Nah, asap dikenal sangat populer digunakan sebagai media komunikasi suku bangsa Indian di Amerika. Nah, fungsinya asap apa ya? Nah, alat komunikasi ini biasanya digunakan untuk mengirimkan suatu pesan rahasia pada teman atau lawan. Kemudian yang kedua adalah daun lontar. Pada zaman dahulu, daun lontar digunakan masyarakat Indonesia sebagai pengganti kertas untuk mengirimkan pesan jarak jauh. Oke, yang berikutnya adalah prasasti. Nah, prasasti itu adalah batu yang diukir dan berisi tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Prasasti ini biasanya digunakan pada zaman kerajaan dahulu ya anak-anak ya. Kemudian ada kentongan. Nah, selain kentongan juga bisa lonceng atau bisa gong. Nah, pada zaman dahulu masyarakat Indonesia menggunakan kentongan untuk komunikasi massa, yaitu sebagai pertanda kejadian bahaya, misalnya ada rumah yang kemalingan atau terjadi gempa bumi. Dan kentongan ini sebagai tanda untuk mengumpulkan orang dan juga untuk mengingatkan waktu ibadah. Kemudian ada burung merpati. Nah, apa fungsinya burung merpati ya? Nah, burung merpati itu digunakan untuk menyampaikan surat dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Dan tentunya burung tersebut sudah dilatih sedemikian rupa sebelumnya sehingga pesan tersebut bisa sampai tepat sasaran. Kemudian ada surat. Nah, semakin berkembangnya zaman, kemudian ada surat. Nah, orang pada zaman dahulu itu menggunakan surat untuk mengirim kabar atau informasi kepada kerabat yang jauh. Dan surat ini biasanya memakan waktu yang agak lama ya anak-anak ya, sekitar 3 hari atau bahkan seminggu. Oke anak-anak, nah seiring berkembangnya zaman kemudian muncul alat komunikasi yang namanya telegraf. Nah, telegraf itu merupakan alat komunikasi zaman dahulu yang menggunakan listrik sebagai energi untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode khusus. Nah, jadi telegraf ini hanya menggunakan kode atau sandi khusus ya.
Oke anak-anak, itu tadi beberapa alat komunikasi tradisional atau pada zaman dahulu. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi komunikasi semakin canggih ya. Nah, sekarang beberapa alat komunikasi modern atau zaman sekarang ya. Nah, yang pertama adalah faksimil. Dengan menggunakan faksimil, maka pesan dengan bentuk kertas akan bisa sampai ke tujuan yang diinginkan. Dan biasanya alat ini digunakan di perkantoran atau sekolah. Kemudian ada telepon. Nah, ini telepon yang menggunakan kabel ya anak-anak ya. Nah, alat komunikasi telepon itu tergolong sebagai alat komunikasi modern. Teknologi yang digunakan juga sudah cukup canggih. Bisa digunakan komunikasi dengan jarak yang cukup jauh, yaitu antar kota, negara, bahkan benua dengan cepat. Nah, kemudian ini nih anak-anak yang sudah banyak mempunyai, yaitu handphone. Nah, ini biasanya tanpa menggunakan kabel ya anak-anak ya. Kalau telepon tadi harus menggunakan kabel. Nah, di zaman ini atau zaman sekarang, semua orang sudah pasti mempunyai alat komunikasi satu ini. Bahkan dari yang anak kecil sampai bapak-bapak atau ibu-ibu atau bahkan nenek ya, mempunyai handphone. Nah, selain karena praktis dan sangat memudahkan untuk komunikasi, handphone juga dijual dengan harga yang murah. Nah, dimanapun orang berada, selama ada sinyal yang baik, maka komunikasi tetap bisa dilakukan. Dan handphone ini cukup praktis ya anak-anak ya, bisa dibawa kemana saja. Kemudian ada koran. Koran merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. Siapa yang di rumah masih berlangganan koran? Ya, tentunya masih ada ya. Kemudian ada televisi. Nah, televisi ini pasti setiap rumah mempunyai televisi ya. Nah, TV tidak jauh berbeda dengan koran, yaitu merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal. Nah, bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikan lewat tulisan dan gambar, televisi itu dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audio visual. Jadi ada suara dan juga ada gambarnya. Nah, sekarang nih yang paling banyak diperlukan oleh anak-anak saat belajar, yaitu internet. Nah, internet itu merupakan alat komunikasi modern yang paling banyak digunakan untuk saat ini. Nah, dengan adanya internet sebagai media komunikasi, maka komunikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Nah, banyak sekali media sosial yang bermunculan dengan adanya internet. Contohnya ada Facebook, kemudian ada Instagram, ada WhatsApp, kemudian ada YouTube, kemudian ada email, ada Telegram, kemudian Messenger, dan juga Twitter. Nah, dari beberapa aplikasi atau sosial media ini siapa yang sudah punya semua? Oh, pasti ya ada beberapa anak yang mempunyai akun dari aplikasi tersebut ya. Nah, penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut itu memiliki aturan khusus ya. Nah, sekarang aturan secara umum. Aturan secara umum saat penggunaan aplikasi tersebut, yaitu penggunanya harus berusia di atas 13 tahun.
Nah, jika penggunanya anak-anak di bawah 13 tahun, maka diperlukan pendampingan dari orang tua. Nah, jadi anak-anak saat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut, maka harus ada pendampingan dari mama atau papa di rumah ya. Nah, sekarang apa saja ya manfaat dari teknologi komunikasi tersebut? Nah, yang pertama adalah mempersingkat waktu dan biaya, mempermudah penyampaian informasi, dan juga komunikasinya jadi lebih mudah dan cepat ya. Dan komunikasinya tanpa batas ya, bisa kapan saja, bisa pagi, siang, sore, atau malam, hari apa saja ya. Jadi komunikasinya tanpa batas, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Oke anak-anak, itu tadi penjelasan tentang perkembangan teknologi komunikasi. Wah, ternyata komunikasi itu sangat penting ya bagi kehidupan kita ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, sehingga beritanya atau informasinya dapat tersampaikan tepat sasaran. Oke anak-anak, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap belajar walau ada di rumah.